Indonesia telah memasuki struktur aging population, ditandai dengan proporsi penduduk lansia yang mencapai 12% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021, ketika jumlah lansia tercatat sebesar 10,82%. Di balik angka yang terus bertambah, para lansia menjalani masa tua dengan cerita yang tidak selalu sama. Sebagian dari mereka kini tinggal di Panti Warda Muslim Rumah Omah, tempat yang perlahan mereka kenal sebagai rumah. Udah 2 tahun, kemarin tanggal 28 Oktober tahun 2023. Nama saya itu umur 40, hobi main kelereng, main diodor, main tok lele, main gitar, main bola, renang. Kalau bangun jam 4 udah mandi. Jam pagi jam 5, jam setengah 5 sarapan, salat, nonton TV, santai, tidur. Sejak fajar menyapa hingga malam kembali sunyi, hari-hari para lansia di Rumah Omah berlangsung sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu, perhatian para pendamping terus mengalir, selalu hadir menyertai setiap langkah mereka. Rumah Omah ini sudah berdiri dari tanggal 17 September tahun 2023. Dan kebetulan saya juga berkecimpung di sini start dari mulai tanggal 17 September 2023. Nah, di sini kita sudah ada lansia sebanyak 25, 13 oma dan 12 opa. Berdirinya panti ini bermula dari kebiasaan kami di rumah, bila dapat berkah lebih kami coba datangi berkunjung ke panti-panti jompo di sekitar. Nah dari situ jadi hati ini kayak tergerak gitu, kayaknya mesti bikin panti ini, kepengen bikin panti, ada perasaan gitu. Tetapi suka ada lagi berpikir mulainya dari mana, saya ini siapa, apa saya mampu gitu loh. Selama 2 tahun itu ada pergolakan, pada saat bingung saya mulai dari mana gitu. Tiba-tiba ada suaranya bilang mulai aja, aku yang gerakan. Nah setelah itu semakin mantap, kita mulai dari badan hukumnya dulu. Dimulai dari tanah yang saya miliki, dibangun bangunan yang memang layak untuk lansia. Menurut saya Rumo itu tempat di mana kita merasa nyaman, sehingga kita akan kembali ke rumah itu loh. Nah mungkin karena dengan prinsip saya seperti itu, nah saya kreat tuh di sini seperti ini, Rumah Omah saya kreat seperti ini biar tercipta image itu di lansia bahwa ini rumah mereka loh gitu loh. Jadi kita bikin mereka bagaimana berasa nyaman di sini. Nyaman itu kan bukan masalah materi aja ya, tapi soal hati juga harus dijaga. Apalagi lansia itu kan sangat sensitif. Pertama kesini dibawa sama relawan, aku lagi ngemis ketemu sama relawan komunikasi sama Bu Leni. Oh ntar ya Made ada mau taruh di yayasan. Bu Leni datang ke kontrakan ngejemput aku, ya ngejemput, katanya ya udah Om Ade mau enggak taruh di yayasan. Ya kita alhamdulillah bersyukur ya itu. Udah gitu diurus sama Bu Leni, udah nyampe sini diurus apa gitu, diobatin apa. Karena aku kaki ini nggak bisa ini, udah mati rasa karena ditekuk terus, nggak minum obat karena nggak ada duit, mau makan mau apa gitu ya. Ya terpaksa aku ngemis gitu, kata aku teh. Kan kalau lansia itu mengalami penurunan dari segi budaya, sosial, psikologisnya, terus badannya sendiri, biologisnya. Nah, itu kita harus penuhi gitu dari situ. Lansia itu biar banyak kegiatannya, apa aja nih yang bisa kita serap. Karena kalau lansia nggak ada kegiatan, dia akan merasa jenuh, nanti pikirannya macem-macem, terus merasa kok waktu lama ya gitu loh. Kalau ada kegiatan tuh kan kita ya rame gitu, kita kumpul-kumpul gitu. Ada kegiatan mulai dari hari Senin itu ada karaoke. Jadi dengan ada karaoke mungkin bisa di samping aura positifnya keluar, happy-nya dapat,
mereka juga bisa melatih gerakan motorik sambil duduk. Jadi tidak mesti harus berdiri untuk bernyanyi. Kemudian hari Selasa ada pengajian. Nah, di Rabu pagi itu senam lansia. Jadi kita libatkan juga lingkungan sekitar agar oma opa merasa mereka bukan hanya itu-itu saja temannya. Jadi ada orang-orang baru, mereka bisa bercengkrama. Kamis pagi itu rebana. Jadi oma-oma rebana yang opa itu mewarnai Asmaul Husna. Di hari Jumat itu saya adakan sambung ayat. Jadi oma opa itu biar melatih. Ada beberapa surah pendek yang belum hafal. Ayo pelan-pelan kita latihan. Nah kalau Sabtu Minggu itu fleksibel. Nah yang paling sering itu kegiatan dari komunitas lain. Entah itu dari kampus-kampus, entah dari organisasi-organisasi. Mereka mengadakan kegiatan yang interaksi langsung dengan lansia. Kalau saya tanya oma apa yang paling ditunggu-tunggu, apa yang diharapkannya itu adalah karaoke. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Aku mah favorit ya karaoke. Iya, kegiatannya karaoke. Tapi ngaji iya. Semua aja suka. Kemudian mereka senang kalau ada komunitas yang berkegiatan di sini. Karena mereka merasa rame. Rame boleh nih, enak, asik. Dan mereka merasa dikunjungi banyak keluarga. Mereka merasa ada di tengah-tengah cucu, di tengah-tengah anak. Nah itu yang, oh berarti dengan adanya kegiatan komunitas hadir itu sangat membantu. Jadi support system bagi oma opa. Senang sekali. Ya ada ngobrol, ada hiburan, dia ada teman ngobrol. Namun, di balik tawa dan keramaian yang mengisi hari-hari mereka, ada rasa sunyi yang tidak selalu terlihat oleh mata. Kesunyian yang hanya muncul ketika aktivitas berhenti, saat rindu dan ingatan kembali mengetuk. Kadang-kadang kalau nggak ada kegiatan sepi, aku jadi nggak gembira lah, nggak happy lah gitu. Pada suka bengong aja gitu. Pada dasarnya orang tua itu adalah dia merasa kesepian dan yang butuh itu ada butuh teman untuk ngobrol, komunikasi yang intens. Apalagi kalau orang tua sudah kehilangan pasangannya, misalnya katakanlah kalau seorang ayah sudah kehilangan istrinya atau seorang ibu kehilangan suaminya. Kita harus jadi teman, ngobrol, jangan sebisa mungkin jangan dibiarkan mereka bengong dengan sendirinya. Nah itu akan berkecamuk pikiran yang aneh-aneh. Akhirnya mereka akan baper, gampang sedih, gampang marah. Saya pribadi bukan anak kandung oma opa, tapi terkadang saya menjadi tempat curhat bagi oma opa. Dikala mereka merasa ada kegalauan atau kegundahan atau di hatinya berkecamuk, entah itu rasa kangen ke anak, entah itu namanya udah tua kan kadang ada kalau yang demensia atau katakanlah mereka sudah tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan mereka curhat ke saya, mereka merasakan suatu ketenangan. Kalau bulan ini suka nanya, Made gimana oma bibinya aman? Aman. Kalau misalnya oma-omanya gimana? Aman, kata aku aman aja aku mah, aman. Kalau aja ngobrol, ya itu pun ngobrol. Mereka nggak butuh banyak untuk materi, makan mereka udah nggak banyak, ya kan? Tapi yang dibutuhkan itu perhatian, kasih sayang, ada ikatan dengan mereka seperti itu. Makanya di sini ada salah satu aturan di rumah oma, wajib berkunjung melihat orang tua bagi anak-anak, atau kalau anaknya sibuk boleh diwakilkan sama keluarga yang lain tapi masih kerabat yang kita kenal. Nah itu supaya merasa oma opa ini merasa oh ya anak-anaknya masih peduli loh dengan anaknya, masih berkunjung, kemudian masih bisa bercerita, nanya kabar anaknya, itu mereka happy. Lalu pada saat anaknya tidak datang mereka bertanya, boleh nih kok anak saya belum datang ya? Oh ya oma, nanti saya bantu, saya ingatkan. Nah nanti ibu yang bantu menjembatani untuk mengingatkan, dan ada alasan apa kenapa entah anaknya sakit kah atau ada urusan apa, nanti disampaikan ke lansianya agar membuat hatinya tenang. Yakinlah di hati lansia itu mereka akan lebih bahagia ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak cucunya, pengen menyaksikan cucunya berlari, pengen menyaksikan cucunya berantem. Jadi pesan ibu untuk anak-anak kaula muda terutama, selama orang tua masih ada, pandai-pandailah menjaga hati mereka, berbaktilah kepada orang tua, karena yakinlah orang tua itu tidak mengharapkan finansial dari anaknya di saat tuanya,
Karena apa? Karena mereka sudah jauh lebih menikmati finansial terlebih dahulu dibanding anak-anaknya. Nah, jadilah sosok yang bisa dirindukan oleh mereka. Dan satu hal yang harus diingat, kalau kita sudah kehilangan orang tua, satu yang paling kita kehilangan yaitu doa dan keberkahan orang tua yang tidak bisa digantikan dari manapun. Tempat ini mungkin bukan tempat di mana mereka dibesarkan, tetapi disinilah para lansia merawat hari-hari mereka dengan tenang. Dari mereka, kita belajar bahwa rumah tidak selalu berbentuk bangunan, melainkan rasa bahwa diri mereka masih berarti. Bahwa mereka tetap diperhatikan, didengar, dan diingat. Aku bersyukur atas hidup, walau kadang jalan penuh liku. Hari ini ku temukan cahaya di setiap luka. Ada bahagia.